ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Kita akan kembali lagi membahas tentang sistem pendidikan di negara Asia Tenggara. Kemarin kita sudah membahas Malaysia nih. Nah, sekarang kita akan beralih membahas sistem pendidikan yang ada di Vietnam. Karena ternyata Vietnam itu menjadi negara dengan sistem pendidikan nomor 2 di Asia Tenggara setelah Singapura. Keren sekali kan? Nah, mari kita bahas sistem pendidikan yang ada di Vietnam. Cus. Yang pertama akan kita bahas yaitu di segmen 1, yaitu tentang sistem pendidikan di Vietnam. Kalau kita lihat sekilas, sistem pendidikan di Vietnam itu mirip sama banyak negara Asia lainnya. Mereka mempunyai tahapan pendidikan yang dibagi menjadi 4. 1. Pendidikan prasekolah untuk anak 3-6 tahun. 2. Sekolah dasar 6 tahun. 3. Sekolah menengah pertama 4 tahun. 4. Sekolah menengah atas 3 tahun. Nah, di sini uniknya, di Vietnam pendidikan dasar hingga SMP itu wajib dan gratis untuk semua anak. Pemerintah mereka benar-benar menekankan pentingnya pendidikan awal. Jadi jangan heran kalau tingkat literasi di Vietnam tinggi banget. Yang kedua, gimana sih anak-anak di Vietnam itu belajar? Anak-anak di Vietnam tuh terkenal rajin banget belajar. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal belajar di kelas aja. Jadwal belajar yang padat. Sekolah di Vietnam biasanya mulai pagi sampai sore. Di luar jam sekolah, banyak anak-anak yang ikut bimbingan belajar atau les tambahan. Ini dianggap penting buat menghadapi ujian akhir yang super ketat. Yang kedua, kedisiplinan yang tinggi. Guru-guru di Vietnam punya peran besar dalam membentuk karakter siswa. Disiplin itu jadi nilai utama. Anak-anak diajarkan untuk hormat gak hanya ke guru loh, tapi juga ke orang tua dan juga lingkungan sekitarnya. Pemerintah Vietnam menaruh perhatian besar pada pelajaran STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Makanya nggak heran kalau Vietnam sering menjuarai olimpiade internasional di bidang ini. Yang ketiga yaitu tentang tantangan belajar di Vietnam. Nah, apa saja nih tantangannya? Sama nggak kira-kira dengan tantangan kamu dan keluargamu misalnya? Meskipun kedengarannya hebat, pendidikan di Vietnam juga punya tantangan loh. 1. Kesenjangan wilayah perkotaan dan pedesaan. Di kota besar seperti Hanoi atau Ho Chi Minh City, fasilitas sekolahnya udah cukup lengkap. Tapi di daerah pedesaan atau pegunungan, banyak sekolah yang masih minim fasilitas. Guru juga terbatas. Jadi, banyak anak yang harus belajar mandiri. Yang kedua, tekanan akademis. Mirip seperti di banyak negara Asia, anak-anak di Vietnam juga sering menghadapi tekanan besar untuk berprestasi. Ujian nasional di sana dianggap sangat penting dan banyak siswa merasa stres karena beban belajar yang tinggi. Tapi meskipun ada tantangan, semangat belajar mereka tetap tinggi. Salut banget deh pokoknya. Yang keren lagi, Vietnam sedang giat-giatnya memperkenalkan teknologi. Yang keempat, revolusi digital di Vietnam.
Oh, revolusi ya, udah kayak bahasanya tuh kayak sejarah-sejarah gitu. Revolusi. Beberapa tahun terakhir, mereka mulai mengembangkan e-learning dan platform belajar online. Apalagi setelah pandemi, sekolah-sekolah di Vietnam makin terbiasa dengan metode belajar daring. Bahkan, pemerintah Vietnam juga punya target untuk meningkatkan literasi digital di kalangan anak-anak muda. Mereka sadar betul kalau masa depan dunia kerja bakal lebih digital. Jadi mereka mulai dari sekarang. Yang kelima, budaya sekolah dan ekstrakurikuler. Nah, kalau di tempat saya ekstrakurikulernya ada kerawitan, ada pramuka. Nah, kalau di Vietnam kira-kira apa ya? Pendidikan di Vietnam nggak cuma soal belajar di kelas loh, ada banyak kegiatan ekstrakurikuler yang didorong oleh sekolah seperti olahraga. Sepak bola dan badminton jadi olahraga favorit anak-anak di sana. Yang kedua yaitu kesenian. Anak-anak juga diajarkan tarian dan musik tradisional Vietnam sejak kecil. Yang ketiga, gotong royong. Sekolah-sekolah di Vietnam juga punya budaya gotong royong yang kuat. Siswa sering dilibatkan dalam kegiatan sosial dan kebersihan lingkungan sekolah. Hal ini bikin anak-anak di Vietnam tumbuh jadi pribadi yang gak cuma pintar akademis tapi juga peduli sama lingkungan. Jadi kira-kira apa sih yang kita pelajari dari pendidikan yang ada di Vietnam? Nah, yang pertama itu tentang disiplin, tanggung jawab, semangat belajar, dan terus berkembang. Nah, kita bisa seperti Vietnam jika kita mempunyai semangat-semangat itu. Mari kita kembangkan pendidikan di Indonesia dengan semangat yang luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube Rizka Yuni. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saksik dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.